Apa kabar para pemirsa sekalian? Satu Namsir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Festival Kue Bulan adalah hari berkumpulnya sanak saudara. Namun tanggal 1 Oktober tahun lalu, jembatan Nanfang di Suau Ilan ambruk, menghantam 3 kapal ikan dan menewaskan 3 ABK Indonesia dan 3 ABK Filipina. 1 tahun berlalu, digelar upacara peringatan di lokasi setempat. Setangkai demi setangkai mawar putih dipersembahkan dalam upacara peringatan 1 tahun runtuhnya jembatan Nanfang yang menewaskan 6 ABK dari Filipina dan Indonesia. 他才30几岁，可是他11年，快要12年的时间，通通贡献在台湾的渔船上面。那可以看得出来，我们台湾的渔船这个渔业发展，仰赖这些外籍渔工非常的深。 Seorang anggota keluarga dari ABK Filipina hadir dalam kegiatan, melantunkan lagu dengan pilu hati. Dirinya sangat rindu dengan sepupunya. Tatlong Pilipino at tatlong Indonesia, malungkot para sa akin kasi. Ano ibig sabihin? Yung Very lonely 强迫劳动清单里面，台湾就在里面这一个。全世界的已开发国家里面，大概只有台湾在榜上有名。 全世界这么多国家，其实这是我们台湾的一个耻辱啊！提高他们在岸上这个居住的这个诱因来让他们愿意来这个岸上来居住。所以说，我们现在已经在规划，已经规划在高雄。 Organisasi PMA yang hadir menyebutkan tidak sedikit ABK yang hingga kini hanya dapat tinggal di atas kapal, gaji dipotong paksa. Merujuk pada data yang diluncurkan oleh Amerika berkenaan dengan eksploitasi pekerja, industri penangkapan ikan lintas samudera Taiwan ternyata juga ada dalam daftar. Petugas instansi menjelaskan pihaknya tengah mencoba untuk meningkatkan daya pikat agar ABK asing dapat tinggal di daratan. Hari ini adalah hari Festival Kue Bulan. Taiwan memiliki tradisi untuk menggelar kegiatan barbeque sembari menikmati bulan purnama. Semalam sebelum festival, RT Chengyi di distrik Fengshan, Kaohsiung menggelar acara barbeque bersama, bahkan khusus memblokir jalanan, menata ratusan meja dengan diikuti lebih dari 1000-an warga. Bistik sapi, ayam, dan babi dipanggang di atas api arang. Terdengar suara gemericik dari panggangan. Semalam sebelum festival Kue Bulan, di RT Chengyi di distrik Fengshan, Kaohsiung, ada jalan yang diblokir khusus untuk merayakan festival Kue Bulan. Ratusan meja dipenuhi bahan lauk, ribuan warga setempat bersama merayakannya. Tidak hanya memanggang ayam, udang, dan sotong, juga masih ada 20-an ekor ikan lemandang yang berbobot 10 kg per ekornya. Menjadi perhatian utama kegiatan tersebut. Kepala RT setempat menyebutkan, kegiatan ini adalah kegiatan tahunan. Tanpa barbeque sepertinya tidak ada suasana festival. Tahun ini yang dikarenakan pandemi jumlah peserta dibatasi. Departemen Urusan Pekerjaan Publik Kaohsiung mengingatkan warga dilarang barbeque dan menyalakan mercon di taman umum. Jika melanggar akan ditangani menurut Undang-Undang Pengawasan Taman Umum dan didenda sebesar 1.000 hingga 6.000 dolar Taiwan. Tim masker nasional kembali ditemukan bermasalah. Perusahaan Fantex yang baru diundang masuk ke dalam tim pada bulan September demi meningkatkan jumlah produksi malah mengorder perusahaan Chenwei untuk mencetak jutaan masker mulut. Namun perusahaan Chenwei tidak memiliki surat izin produksi sehingga dinyatakan melanggar peraturan. Usai penyidikan, kasus akan dilanjutkan dengan pengenaan pelanggaran peraturan medis terkait. Petugas memasuki gudang pabrik perusahaan Chenwei di Yunlin dan menemukan tumpukan bahan baku masker mulut, mesin pembuat masker, 17.000 lembar masker, bahan baku, catatan produksi, dan data produk siap jadi semua disita. Hal ini dikarenakan perusahaan masih hanya dalam tahap proses pengajuan sertifikasi pemproduksian masker medis. Akan tetapi sejak tanggal 7 hingga 23 September telah menerima permintaan manufaktur jutaan masker. Kejaksaan Changhua menerima laporan bahwa perusahaan Fantex yang merupakan anggota resmi tim produksi masker nasional demi meningkatkan jumlah produksi meminta perusahaan Chenwei memproduksi masker. Karena telah melanggar peraturan medis, pemilik Fantex bernama Gali dan pemilik Chenwei bernama Xie diinterogasi oleh Kejaksaan Changhua dan kemudian dibebaskan dengan jaminan senilai 500.000 dolar Taiwan dan 1 juta dolar Taiwan. 委托没有经过许可的公司制造医疗用口罩，之后再透过自己的通路贩售到药局。 Menurut kejaksaan, kebutuhan meningkat, namun kapasitas produksi terbatas. Inilah yang membuat Fantex mengambil jalan pintas. Pemeriksaan awal masih belum menemukan adanya pembauran masker tersebut ke dalam masker bersistem pendataan nama asli. Para pemirsa, berikutnya kita saksikan ikan paus beluga di Islandia dan suara lagi di pekan depan. Sampai jumpa.